kita tahu dulu ya bahagia itu apa. Saya sering menyatakan seperti ini ya, definisi bahagia itu adalah suatu keadaan pikiran dan perasaan yang ditandai dengan kecukupan, rasa syukur, senang karena berbagi, kepuasan, kenikmatan atau kegembiraan yang intens ya, yang hampir sering gitu ya. Dalam seminggu tuh bisa 5-6 hari bahagianya. Mungkin ada 1 hari yang lagi capek atau lagi sedih ya, itu boleh juga ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita sudah rasa nih pikiran kita, perasaan kita kok kita alhamdulillah cukup ya Allah, itu bahagia. Ya, dan selalu bersyukur, senang karena berbagi. Ya. Banyak hal yang bisa kita bagi ya, walaupun kondisinya tidak bertemu, tapi banyak hal yang bisa kita bagi. Ya. Baik, dan ingat ya kita harus rasakan bahagia ini ya karena ada berkah Allah yang turun. Ya. Jadi kalau definisi berkah Allah apa sih Bu Aisyah? Nah, berkah Allah ini ya tanda-tandanya adalah bertambahnya kebaikan. Ya, jadi bertambah kebaikan. Kalau setiap hari ada bertambah kebaikan yang kita lakukan ya, atau keluarga kita lakukan, itu namanya berkah. Dan ya langgengnya kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kemarin-kemarin itu terus saja kita lakukan. Nah inilah berkah Allah. Jadi cek aja masing-masing di rumahnya, cek aja masing-masing dirinya, gimana, ada nggak sih kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Walaupun kebaikannya itu hanya misalnya senyum aja, senyum sama anak, senyum sama suami, hari ini sudah langgeng nggak senyumnya gitu ya. Ada tambahannya nggak selain senyum sama suami, berkata lembut, itu berkah Allah turun pada kita. Ya. Tapi Bu Aisyah, saya sekali-sekali capek, sekali-sekali istirahat. Nggak apa-apa juga, tapi ya minta izin sama suami, bilang sama anak-anak, Bunda me time dulu ya. Itu juga kebaikan. Kenapa? Karena kita sampaikan dengan kebaikan. Ya, inilah bahagia. Oke? Tubuh kita ini, Masya Allah, ya, ini harus kita syukuri, ya, karena kuncinya lagi tadi bersyukur. Ya. Begitu lamanya kita gunakan tubuh ini ya sampai detik ini. Masing-masing cek umurnya berapa? Saya 52 nih, jalan 53, berarti tubuh saya ya 52 tahun ya sudah saya pakai untuk aktivitas ya kegiatan di dunia ini. Ya sebagai khalifah ya 52 tahun. Mungkin ada lagi yang lebih dari saya, mungkin ada yang masih lebih muda lagi ya. Dan kita harus syukuri banget ya. Mungkin kita semua sudah bersyukur ya, dan mungkin kita juga sudah melakukan hal-hal kebaikan ya. Namun ada baiknya juga kita kenal dengan tubuh kita, walaupun mungkin tidak detil ya, karena kalau kita belajar detil tubuh kita nggak ada habis-habisnya. Mari kita ikuti ya, kita pelajari apa sih maunya tubuh ini yang Allah kasih ketetapannya. Ya. Tubuh kita ini namanya sel tubuh. Ya, jadi jumlah sel di dalam tubuh manusia itu sekitar 60 triliun ya Allah. 60 triliun itu banyak Bu, ya 10.000 kali lebih banyak dari jumlah penduduk bumi, 10.000 kali lebih. Dan semua sel di dalam tubuh kita ini berkomunikasi, dia hidup, ya. Ini sel ini kecil banget, ini aja masih ada organ-organ terkecilnya, ini namanya inti sel, ya. Makanan yang kalau kita sudah makan, sudah dicerna di lambung, sudah juga dicerna di usus, kemudian diserap oleh pembuluh darah, dibawa ke seluruh tubuh, masuk ke sel-sel, nanti dibagi-bagi tuh. Yang biru-biru namanya mitokondria. Karbohidrat masuknya di sini nanti, yang akan menjadi energi, ya, energi badan atau energi gelombang ini dia. Jadi tetap makanan harus ada karbohidratnya ya Bu. Kalau enggak nanti energinya repot nanti, susah. Katanya dari lemak Bu Aisyah, iya tapi lemak ya itu diprosesnya di sini lisosom. Masuknya di sini. Kalau nggak ada karbohidrat gimana masuk sini? Ya, jadi harus ada karbohidrat. Nah, lemak di sini. Kalau kita makan hal-hal yang ada kaitannya sama lemak-lemak ya masuknya di sini. Gitu. Ya, nanti protein di mana Bu Aisyah? Nah, ini di titik-titik hitam ini. Ya, namanya ribosom. Itu protein nanti masuk ke situ. Ya, vitamin, mineral, cairan nanti di mana Bu Aisyah? Nah, di sinilah semua ini yang warnanya pink ini, peach ini. Ini dikasih warna supaya lebih mudah saja. Ya, nah itu. Inti sel itu isinya apa Bu Aisyah? Inti sel ini isinya kromosom, isinya DNA, ya, gen ada di sini. Ya, dan ini semua nyala, ya nyala 60 triliun, Masya Allah. Ya. Setiap menit tubuh kita sekarat sebetulnya. Ini adalah fakta. Ya. Setiap 60 detik berlalu, tubuh kita kehilangan 300 juta sel. Banyak ya, ini 300 juta. Ya. Ini merupakan jumlah sel yang sangat banyak. Ya. Jumlah sel yang mati sangatlah banyak. Tapi kenapa tubuh manusia tidak juga membusuk pada saat kita masih hidup di
Hal ini terjadi karena jumlah sel yang lahir lebih banyak daripada jumlah sel yang mati. Jadi tadi ada 300 juta yang mati per 60 detiknya, ya. Tapi setiap hari juga ada 10 sampai 50 triliun sel digantikan dalam tubuh kita. Jadi lebih banyak lagi yang lahir, lebih banyak lagi yang beregenerasi. Sampai kapan, Bu Aisyah? Sampai tua juga. Sampai tua juga, ya. Jadi tubuh kita ini ya ada lagi gantinya ya. Kecuali di otak yang tidak dapat menumbuhkan sel baru. Di otak kita nggak menumbuhkan sel baru. Ya, kita lihat otak ya. Ini otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil. Ya. Ada 1000 triliun byte atau 1 juta gigabyte dalam jumlah memori yang sanggup disimpan dalam otak manusia selama hidupnya. Itu kalau format video itu 1 juta gigabyte setara dengan video berdurasi 300 juta tahun. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini memorinya banyak banget. Ini otak ini kayak samudra gitu. Jadi karena kalau kita masuk di dalam otak, kita menelaah otak, atau kita merenung, atau kita muhasabah, ini luas, dalam, dan sebagainya. Ya, nah di dalamnya ada apa, Bu Aisyah? Ini dia sel-sel otak ini. Ya, nah apa yang terjadi? Ini dia proses pengolahan informasi dalam otak terjadi melalui loncatan informasi antar syaraf yang satu ke syaraf yang lain. Jadi ada listriknya dia. Ya. Loncatan informasi ini terjadi dengan kecepatan 400 km per jam. Jadi ada kepala kita ini emang ada listriknya, Bu. Jadi ibu-ibu kalau misalnya sering dengar bercanda-bercandaan, dasar otak gue koslet, itu benar, bukan ada listrik memang. Dengan kecepatan bayangkan 400 km per jam. Loncat, ya. Nah, 1 detik ada 2 juta informasi yang tersambung, Masya Allah. Dan ini kalau sudah mati, dia nggak ada neuron yang baru. Tapi yang luar biasanya, sambungan-sambungan baru bisa terjadi. Karena setiap satu neuron ini bisa 20.000 ya potensinya bersambung. Dan jumlahnya 100 miliar ini sel-sel ini. Ya, jadi kalau otak kita ya pernah waktu kecil barangkali ya, karena orang tua kita kan waktu itu belum ada belajar parenting ya. Taklim juga dulu jarang banget, apalagi orang tua yang di orang tua bapak ibu saya ke atas tuh. Yang masih zaman-zaman pasca kolonial itu, ya. Waktu kecil mungkin kita dihardik ibu kita, dicubit ibu kita. Kemudian kita sedih, maka dia ada sambungan kesedihan. Bahkan ada yang mengatakan secara ekstrim hangus sambungan. Hangus gitu. Tapi tetap ada memorinya. Tapi memori yang hangus, memori yang luka gitu. Ya. Nah, sudah besar kayak gini karena kita ikut taklim, ikut seminar, barulah kita tahu bahwa ibu kita hardik kita waktu itu karena kita juga yang salah. Gitu. Makanya nanti ada sambungan baru di dekat-dekat sini untuk apa? Memberi makna baru. Oh, dulu begitu. Makanya kita memaafkan. Tapi ingat, sambungannya masih ada. Nah, ini juga yang perlu harus diperhatikan. Dimaafkan juga yang ini. Gitu. Ya, nah, ya, makanya ada sekarang banyak sekali teknik-teknik namanya forgiveness therapy. Ya, memasuki masa kanak-kanak atau inner child memory, kita berikan ya maaf di situ. Ya, nah ini. Jadi sekali lagi ini nggak tumbuh lagi, tapi ini berpotensi. Bahkan dikatakan oleh para ahli, sampai umur 100 tahun pun kita belum semuanya tersambung. Ini berita gembira sebetulnya. Ya. Baik. Sel otak ini nih, kalaupun nanti mau beregenerasi, itu baru nanti di usia kita 200 tahun lebih. Karena kita nggak sampai 200 tahun ya. Paling berapa? 70 ya, 80. 90 ya, adalah orang Indonesia 1-2 orang 90 ya. Tapi 200 tahun nggak mungkin, belum sampai di situ ya. Manusia-manusia mungkin zaman dulu ya mungkin sampai bisa 200 tahun ya. Nah ini, jadi di dalamnya itu ada neuron yang jumlahnya 100 miliar ini, dia ada kabel-kabelnya ini. Nah ini yang tugas kita adalah menyambung-nyambungkan. Dengan cara apa? Ya dengan cara mendengarkan, melihat, mengucapkan, bergerak, dan sebagainya, sambungan-sambungan. Ya. Otak kehilangan 70 juta neuron per tahun atau sekitar 190.000 per hari sel otak rusak. Jadi kalau rusak dia gelembung gini nih, Bu. Ya, gelembung. Ya. Ini bisa rusaknya nih karena dihardik, dicubit, dimarahin, pokoknya yang bentuknya membuat orang ini ya, membuat kita ini luka. Sedih kah, marah kah, takut kah, cemas kah? Untuk itu sekarang kan karena sudah ditemukan fakta-fakta ini, diminta kita jadi orang tua, ya lembut, selalu berusaha lembut. Karena Allah juga yang perintahkan kita di surat Ali Imran 159. Maka karena rahmat Allah engkau berlemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka akan menjauh darimu. Itu Allah sudah ingatkan kita. Itulah makanya di mana-mana kita berupaya ikut seminar, ikut parenting, ikut taklim, untuk senantiasa diingetin, kita diingetin. Karena apalagi kita perempuan nih, saking banyaknya urusan suka lupa nanti. Malamnya udah lupa nih kalau suruh lembut sama anak dan sama keluarga gitu ya. Makanya besok ikut taklim lagi atau baca buku lagi. Dan sekarang pandemi luar biasa, hikmahnya buat ibu-ibu bisa dilakukan di rumah sambil masak. Barangkali hari ini ada kita ibu-ibu yang sambil masak, selamat masak Bu. Atau sambil nyetrika, itu enaknya virtual. Ya, tinggal minta izin saya off cam-nya gitu, sambil nyambi gitu. Dan perempuan sanggup karena perempuan multitasking. Ya. Nah, ini Masya Allah, pokoknya kita diminta lembut. Ya. Saya sih nggak kasar, nggak keras Bu Aisyah, tegas. Tapi tegas itu penuh kelembutan. Tegas itu adalah kita ulang-ulang tapi penuh kelembutan. Ya, anak minta sesuatu terus bundanya nggak mau kasih, tapi disampaikan dengan lembut. Ya, dinego sama anak, sampaikan lagi dengan lembut. Nah, itulah tegas. Ya, jadi sekali lagi, bila keras dan kasar mereka menjauh. Ya, oke. Tanggal 26 Juni lalu, ini Hari Anti Narkotika Internasional. Ya. Saya memperingatinya bersama keluarga korban narkoba dan adik-adik pecandu dan pada sahabat-sahabat yang ikut. Ya, disitulah saya ingatkan juga buat kita semua lembut. Kenapa? Karena salah satunya orang penyimpangan menggunakan narkoba itu karena orang tuanya keras dan kasar. Itu salah satunya. Ya. Baik, sekarang kita bicara lever, hati, lever. Ya. Namun makna lever ini bukan yang kolbu. Karena kolbu itu selalu ditunjukkan yang di dada, organnya jantung. Kalau ini lever atau hati, ya, selnya itu umurnya 10 hingga 16 bulan. Setiap 10 bulan atau 16 bulan dia berganti lagi. 16 bulan berganti lagi. 16 bulan berganti lagi. Ya, nah ini selnya kayak gini, kalau diperbesar kayak gini, ya. Kemudian kalau pankreas yang di belakangnya lever itu yang menghasilkan insulin itu per 1 tahun. 1 tahun sel-sel bergantian. Ya, bergantian, tapi dia ada tugasnya masing-masing dulu ya. Sebelah sini setahun, baru tahun depannya sebelah sini, tahun depan sebelah sini gitu. Jadi ya per 1 tahun sel pankreas bergantian. Ya. Bentuk-bentuknya kayak gini nih. Ya, saya sengaja kasih lihat ini supaya kita kenali ya, karena kita sudah dibantu oleh organ-organ ini bertahun-tahun, tapi kalau kita nggak kenal, tentunya nggak bisa melihat langsung karena ditutupi dengan kulit, maka kita lewat mata para ilmuwan, kemudian lewat mikroskop elektron, ini diperbesar tentunya kayak gitu. Ya. Lemak, kalau lemak per 8 tahun, Bu. Ya, nah, ini dia nih, ini sel-sel lemak ini. Sering numpuk ya di daerah perut kita nih, ya, daerah perut. Ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang bisa membuat lemak ini digunakan lebih banyak, maka ya, ini bisa kurang nih, jadi perutnya rata ya. Ya, bentuknya kayak gini nih, per 8 tahun. 8 tahun ganti, 8 tahun ganti. Cuman kadang-kadang per 8 tahun ya, kita menumpuknya, makanya melar kayak gini. Nah, lensa mata itu sepanjang hidup manusia, dia nggak berganti. Makanya pas kita katarak, ya, ikhtiar manusia atas izin Allah, itu diganti ya lensanya. Jadi, kita ini pasti semua ya di umur tertentu melakukan operasi katarak. Ya. Kalau memang panjang umur kita sampai di atas 60 tahun ya. Nah, kenapa? Karena lensanya itu sebetulnya sepanjang hidup manusia sebetulnya. Hanya kondisi sekarang ya gampang terpapar oleh matahari, lihat gelombang-gelombang sinyal seperti ini. Ya, nonton televisi sambil tidur pun makanya lensanya ya cepat kabur. Seandainya kayak zaman dulu, orang tua kita zaman dulu tidak terpapar hal-hal seperti itu, maka sepanjang hidup lensanya ya itu bisa dipakai. Jadi zaman dulu makanya nggak ada operasi katarak tuh. Ya, kalau sekarang karena kondisi ya alam semesta, kondisi lifestyle kita, maka lensanya cepat burem. Ya, makanya namakan katarak. Tapi sekali lagi Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk ya berikhtiar menemukan cara-cara untuk bisa ganti lensa. Ya. Nah, sekarang sel otot jantung itu per 40 tahun. Makanya mulailah 40 tahun ke atas ya sel-selnya ini kan harusnya bergantian. Cuman kadang-kadang karena selama 40 tahun barangkali lifestyle kita juga ya kurang baik gitu, makanya dia nggak terganti jadi malah menumpuk jadinya. Ya, ini. Misalnya kalau disebut orang sakit jantung ini yang ini nih. Ya, pembuluh koronarianya ini yang memberi makan jantung. Secara genetik, ini kan genetik semuanya ya. Ada yang pembuluh darahnya sempit, ada yang pembuluh darahnya kaku.
Saya termasuk yang pembuluh darahnya kaku dari ayah dari ibu ya. Itu kenapa? Karena mungkin kehidupan genetikanya, yaitu karena makanan juga bisa, karena di mana tempat tinggal ya, di pesisir pantai di gunung, itu mempengaruhi sel-sel secara genetika. Nah ini, oke, insya Allah di dalamnya ini dia ada otot-otot jantung bentuknya kayak gini. Ya. Jadi sel-sel dalam otot jantung mampu bertahan hingga 40 tahun. Setelah itu ya mulai ada pergantian, hanya kadang-kadang terhambat karena pola hidup kita juga. Ya. Nah, jantung memompa darah tiap hari sekitar 5.500 liter, ya Allah. Ya kerja terus, nggak pernah berhenti. Makanya kita ini sebetulnya supaya bersyukur terhadap organ-organ tubuh kita ini, ya sebisanya setiap hari diajak bicara, bilang terima kasih jantung, terima kasih paru, terima kasih lever, terima kasih. Apalagi jantung ya, terima kasih gitu ya. Minta maaf juga, maaf ya jantung, tadi saya masih makan coto Makassar ini. Umur-umur kayak gini masih makan coto Makassar gitu ya. Minta maaf sama tubuh, minta maaf sama lambung, minta maaf. Ya, karena sel-sel ini mendengarkan pada saat kita bicara, karena mereka semua hidup. Semua hidup, Masya Allah. Ya. Baik. Sel otot dinding jantung bertahan 40 tahun, barulah sel-selnya berganti. Bayangkan ya dia bekerja ya, heart pulse-nya kita lihat ini. Kadang-kadang dia dari umur tertentu karena kuat sekali bekerjanya, ya otot-ototnya melebar ya, atau membesar, makanya disebut kardiomegalia. Ini yang kadang-kadang ciri-cirinya itu tadi, jalan 100 meter udah mengge-mengge, naik tangga udah kayak gitu ya. Mandi pakai shower kan tangan kita ke atas gitu, atau pakai gayung ke atas itu. Habis selesai mandi karena jantungnya melebar. Biasanya dialami oleh orang-orang yang hipertensi gitu ya, jadi jantungnya kerja lebih keras lagi. Kalaupun sudah terjadi seperti itu ya kita mau apa, nggak bisa diapa-apain ya, kita paling minta maaf sama jantung, terima kasih dia bekerja setiap saat, setiap hari, setiap detik. Ya. Pembuluh darah, ya Allah. Saluran pembuluh darah yang jika dijadikan satu maka panjangnya akan mencapai 96.500 km atau 2 kali kelilingnya bumi. Ini juga kalau kita usap-usap tangan kita, ya bilang terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita bilang lagi sama pembuluh darah terima kasih. Kadang-kadang kita ini ya, kadang-kadang tangannya kebas misalnya, ya terus kita, aduh gimana sih? Itu sebetulnya pembuluh darah sedih banget. Udahlah dipukul-pukul, ya dicaci maki. Kenapa nggak dielus-elus saja? Elus-elus ya. Kita bertasbih, subhanallah, kita bertahmid, alhamdulillah, kita bertahlil, Allahu Akbar. La ilaha illallah, terima kasih pembuluh darahku, terima kasih. Kalau dia agak kebas, ayo dong, jalannya lancar yuk. Minta maaf ya, tadi masih makan kolesterol kebanyakan. Bukan tidak boleh ya, tapi kadang-kadang kita kebanyakan kan gitu. Ya, nah. Otot rangka itu 15,1 tahun, ada 0,1 tahun. Otot-otot ini bertanggung jawab untuk kontraksi dan relaksasi ketika seseorang bergerak. Ya. Sel otot lurik ini mampu bertahan selama 15,1 tahun. Makanya anak-anak umur sebelum 15 tahun kan, ya ototnya dipakai itu masih ini ya, masih kuat. Ya. Nanti pas umur 15 tahun, mulailah sel-selnya ini berganti. Ya. Nah, bentuknya kayak gini sel otot lurik, benar-benar kayak lurik. Ini kalau kain lurik gitu ya, nah ini namanya makanya disebutnya otot lurik. Ya, 15,1 tahun. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, sel otot ini sudah membantu kita berjalan, berlari, duduk, loncat, dan sebagainya. Nah, ini juga, ya Allah, harus kita ya syukuri dan kita harus sayang-sayang dia. Kadang-kadang kalau ibu-ibu duduk atau habis sholat, coba diusap-usap kakinya, diusap-usap otot tangannya. Sekalian tadi kita sambil usap-usap pembuluh darah, pembuluh saraf, dan sebagainya. Ya. Ini yang membuat bahagia nanti. Kita ya usap-usap. Hanya memang kalau kita mau sadari bahwa otot-otot kita bekerja sudah cukup lama membantu kita, memang kita perlu ya tahu gimana sih kerjanya, gitu. Gimana sih cara dia berganti selnya, bagaimana sih? Makanya hari ini supaya bahagia semakin menua, kalau menurut saya kita harus kenali ya sedikit-sedikit kerjanya seluruh tubuh kita. Ya. Nah ini sel telur. Kalau sel telur ini sampai 50 tahun ini. Sel telur ini sudah terbentuk saat manusia masih menjadi janin perempuan saat usia kehamilan 6 bulan. Jadi waktu seorang janin perempuan di dalam rahim ibunya di usia 6 bulan itu terbentuk sel telur. Ya.
Kapasitas sel telur untuk mampu hidup tanpa digantikan sel baru adalah 50 tahun. Makanya mengapa pas 50 tahun kan habis tuh. Makanya mengapa kita ada fase menopause, ya, karena habis. Di mana sih diletakkan sel telur? Ini dia, di indung telur, namanya ovarium, ada kanan dan kiri. Kanan kiri. Nah, kalau ini rahim di dalamnya. Setiap bulan waktu kita sudah mulai menstruasi atau anak kita sudah yang perempuan menstruasi, satu persatu sel telur. Ya, bulan ini atau misalnya per 28 hari ya keluarnya di sini di kanan, ya 28 hari berikutnya di kiri, ganti-gantian ya. Tapi ada kejadian luar biasa, kadang-kadang keluar dua pada saat sudah menikah, pada saat keluar dua, kemudian hubungan intim suami istri, sperma membuahi di kanan dan kiri, karena sperma kalau masuk di sini banyak Bu, ya sampai bisa 500 juta sperma. Nanti dia jalan-jalan ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, dan kemudian dibuahi. Nah inilah yang nanti biasanya menjadi kembar yang non-identik, bisa berlainan jenis kelaminnya, ya berlainan wajahnya, karena telurnya beda. Tapi ada juga yang satu telur memang udah bakal 2 janin, dan itu juga genetik ya. Pas lagi di sini memang sudah yang bakal 2 janin, makanya sewaktu dibuahi oleh sperma yang sama, telur yang sama, sperma yang sama, ini biasanya disebut kembarnya identik, ya jenis kelamin sama, wajah hampir mirip, tapi tetap watak berbeda. Jadi kalau kita lihat, Masya Allah, ya, ini keluarnya telur seperti ini, karena tidak dibuahi, maka dia akan lepas bersamaan dengan ya penebalan rahim ini. Jadi begitu Allah membuat sebuah sunatullah di rahim kita, pada saat ini telur lepas, ini rahim menebal. Untuk persiapan seandainya memang sel telur ini dibuahi oleh sperma jadi zigot, bisa nanti tertanam di rahim atau di ya lapisan rahim. Tapi kalau tidak ada pembuahan, ya. Nah, ini nanti terjadilah yang disebut menstruasi. Nah, inilah kurang lebih seperti ini di dalam rahim kita. Ya. Dan pada saat menstruasi kita memang diminta istirahat. Kenapa? Karena rahim kita bekerja keras. Makanya istirahatlah Bunda, nggak usah ngoyo kerja sana kerja sini kalau lagi mens. Istirahatlah. Sholat saja Allah kasih istirahat, puasa saja Allah kasih istirahat. Maka betul-betullah kita istirahat. Karena pada saat kita mens terjadi proses hormonal yang luar biasa, yang bukan hanya di rahim kita agak-agak nyeri atau pegal, tapi juga perasaan kita, ya, emosi kita, ya, menurun. Jika mudah sekali tersinggung, mudah sekali marah, mudah sekali, ya, sensitif, yang biasanya mungkin suami, ya, iseng-isengin kita kalau lagi nggak mens, kita ketawa, nih pas lagi mens, udah deh. Nah, makanya Bunda juga perlu tahu siklus menstruasinya, ya, perlu tahu juga siklus menstruasinya anak-anak yang perempuan yang sudah mens nih. Bukan apa-apa kalau mereka Bunda kasih nasihat pada saat lagi menstruasi atau baru mens, itu mereka akan membangkang, mereka akan menolak. Nanti Bunda marah lagi. Kenapa? Karena merasa kamu ya, Bunda cuma ngomong kayak gini, kamu sudah, anak perempuan makanya sering berantem sama ibunya pada saat remaja, karena ibunya ketakutan anaknya sudah mens, makanya dinasihatin setiap hari. Pada saat dinasihati, waktunya yang keliru. Ya, Nah sekarang kita bicara hormon estrogen ini tadi ya. Jadi estrogen itu ada pada wanita dan ada juga pada pria. Ya. Nah cuman di wanita lebih banyak, di pria lebih sedikit. Jadi laki-laki tetap ada hormon estrogennya ya, hormon perempuannya ya. Begitu juga testosteron. Ada pada wanita dan ada pada pria. Tentu pada wanita lebih sedikit ya, dan pada pria tentu lebih banyak. Jadi di diri kita Bunda ada hormon laki-laki juga. Ada hormon testosteron. Makanya terasalah Bunda ya, kita bisa kerjakan sesuatu yang bisa laki-laki kerjakan gitu. Laki-laki juga bisa mengerjakan sesuatu yang perempuan kerjakan, cuman komposisinya berbeda, perbandingannya berbeda. Ya. Ini yang disebut hormon ratu atau estrogen. Ya. Dan sekarang sudah bisa dibikin estrogen ini dari luar tubuh. Ya. Hormon estrogen di dalam tubuh diproduksi di mana sih? Di kelenjar adrenal dalam jumlah sedikit. Adrenal yang mana Bu Aisyah ini loh, di atas ginjal. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ada kelenjar adrenal ini menghasilkan hormon estrogen walaupun sedikit. Ya. Kalau pria, ya selain di kelenjar adrenalnya, hormon estrogennya diproduksi di testis. Jadi testis ini ya memproduksi juga hormon estrogen walaupun lebih banyak hormon testosteronnya. Ya. Nah, pada wanita hormon estrogen dihasilkan di ovarium, di tempat ya telur tadi atau indung telur tadi. Ya. Namun saat hamil, wanita lebih banyak mendapatkan hormon ini dari plasenta atau ari-ari. Makanya pas hamil, perempuan estrogennya berlebih. Terkadang inilah yang nanti membuat ciri-cirinya, ya kita mual, muntah, nggak enak badan, dan sebagainya.
Cuman karena estrogennya berlebih, kadang-kadang ya tanpa terasa ibu hamil itu cantik deh, cantik. Apalagi kalau sudah nggak muntah-muntah, Bu. Apalagi sudah hilang masa-masa keselnya itu karena nggak enak badannya, ya cantik. Kalau kata suami saya saya panggilnya Ayah Toto. Dia senang banget kalau lihat saya hamil. Makanya saya hamil bisa 5 kali, Bu. Karena lumayan dikagumi suami setiap hamil 10 bulan. Ya, ibu-ibu yang masih bisa hamil, ayo hamil lagi, Bu, biar cantik, kelihatan cantik. Ya, ibu hamil itu cantik loh. Tapi kan hitam-hitam, Bu Aisyah. Ya itu tandanya estrogennya ya lebih banyak, tapi cantik. Ya, dia menarik sekali. Ibu hamil itu menarik. Karena dia ada energi bukan hanya dari tubuhnya, tapi juga dari janin yang ada di dalam rahim ini. Makanya ibu hamil itu menarik sekali. Baik. Nah, kemudian testosteron diproduksi di testis pria, kan? Di sini kalau pada pria, ya, dan pada wanita juga dihasilkan di ovarium juga di sini, sama kelenjar adrenal juga. Ya. Nah, testosteron ini sifatnya nih, ya, mohon izin ya, kita perlu belajar juga nih. Ini untuk perkembangan penis dan testis, suara yang berat dan dalam mulai saat pubertas, makanya jangan heran yang punya anak laki-laki, suaranya kok udah mulai berat ya. Bu Aisyah, anak saya nih kayaknya kata dia belum mimpi basah, tapi suaranya udah berat. Berarti itu udah, Bu. Cuma dia nggak ngerti mimpi basah apa. Karena mimpi basah itu, ya memang yang basah cuma celana dalamnya, itu pun tidak basah seperti ngompol, cuma lengket saja. Inilah ibunya lagi yang harus ngecek. Ibu-ibu kan kalau pagi-pagi ngambil baju-baju anak-anak kan di kamar mandi. Dulu waktu anak-anak saya masih remaja itu yang laki-laki, itu bagian saya tuh. Walaupun udah dikumpulin sama Mbak, saya cek itu nanti juga celana dalamnya kalau saya lihat ada lengket-lengket tercium bau sperma, bau khas. Nah, itu artinya anak saya ya saat itu tadi malamnya mimpi basah. Karena mimpi basah ini nanti berulang sekitar 2 pekan sekali atau 3 pekan sekali. Untuk apa sih Ibu Aisyah ngecek-ngecek kayak gitu? Buat ajarin anak-anak untuk udah mandi wajib belum? Ya, biasanya saya tanya, udah mandi wajib belum? Gitu, ya. Karena saya bergaung ya. 1, 2. Bergema kan enggak ya? Insya Allah enggak, Bu. Enggak ya. Soalnya saya malah dengarnya bergema. Ya, baik. Ya, lanjut ya. Kemudian munculnya rambut wajah dan kemaluan saat pubertas. Jadi kalau anak-anak kita sudah lihat, maaf, di daerah ketiak, atau mungkin dia bilang di daerah kemaluannya sudah muncul rambut, itu sudah akil balik, sudah pubertas. Ya. Dan testosteron juga membuat ukuran dan kekuatan otot, pertumbuhan dan kekuatan tulang, dorongan seksual libido, produksi sperma, dan mempertahankan suasana hati yang nyaman dan agresif. Jadi anak kita yang baru remaja ini lebih agresif memang. Lebih agresif, ya. Kalau ditekan-tekan sama bundanya, disuruh sesuatu, berkali-kali bunda sesuatu, tiba-tiba suaranya keras. Iya bunda, jangan kaget Bun, karena ini hormon testosteron mereka lagi banyak, lagi banjir. Waktu kecil mungkin keluarnya ya, kalau saya bisa analogikan, keluarnya mungkin 1 cangkir. Pas sudah mulai remaja, itu setiap keluar 1 galon, Bun. Makanya kadang-kadang anak laki-laki kaget, kenapa saya ngomong kasar sama ibu saya. Cuman terlanjur keluar kan. Nah kalau ibunya nggak banyak belajar, sakit hatinya dari situ. Mulailah anak saya ini nggak tahu diri, anak saya. Makanya nggak bahagia hidupnya kalau begitu melulu. Ya, harus tahu kita belajar. Ya Allah, anak saya testosteronnya tinggi. Kita aja dulu ajarkan dia untuk minta maaf. Maaf ya nak, bunda minta maaf ya tadi berulang-ulang kali nyuruh kamu. Nanti dia belajar. Ya bun, aku juga minta maaf tadi suara aku keras. Itu latihan supaya anak-anak ngerti bahwa bundaku saja yang melahirkan aku, padahal tadi aku yang suaranya keras, dia yang duluan minta maaf. Anak-anak belajar untuk itu. Oh kayak gitu tuh ternyata. Nextnya dia yang akan duluan minta maaf pada saat mereka melakukan kekhilafan. Ya. Nah, inilah yang bikin kita bahagia. Ya. Saya tuh bahagia banget kalau misalnya lihat anak saya yang duluan minta maaf tuh bahagia banget. Ya, Bu aku minta maaf ya. Tanya dulu, kenapa nak? Ya. Tadi aku ambil uang ibu 50.000 karena tadi ibu mandi. Tadi ada Gojek datang katanya COD Bu. Oke ya nak. Sebahagianya ya Allah, hanya anak minta maaf karena minta ambil uang karena ibunya di kamar mandi, itu tuh senang banget, bahagia ya Allah, bersyukur anakku ya tahu bahwa itu harusnya minta izin dulu, cuman karena ibunya di kamar mandi lama pula pakai cuci rambut dan sikat kamar mandi makanya daripada di Gojeknya nungguin kan, kita bikin bahagia kita yang kayak gitu. Tapi itu perlu contoh ya. Nah sekarang kaitannya kadar testosteron sedikit pada pria menyebabkan rambut di tubuh dan wajah yang berkurang. Nah ini pada bapak-bapak ya. Kenapa? Karena bapak-bapak testosteronnya makin turun nantinya juga. Ya, libidonya rendah, gangguan infertilitas, hilangnya massa otot, emosi dan konsentrasi buruk, dan tulangnya rapuh.
Jadi Bu, yang punya suami yang sudah di atas 55 tahun, pahami kalau dia tidak lagi seperti waktu masih muda, dia agak menurun libidonya. Ya. Nah, konsentrasi emosi dan konsentrasinya agak buruk tuh. Gitu. Jadi tolong dimaklumi. Ya, mulailah juga tulangnya rapuh. Gitu. Ya. Pada wanita juga testosteron yang rendah menyebabkan libido rendah, kekuatan tulang berkurang, dan konsentrasi buruk atau depresi. Ya, kadang-kadang ada perempuan sangat sedikit testosteronnya, makanya cepat depresi. Ya. Pada perempuan, kalau kita lihat grafik estrogen, ya bayangkan ya Bun, ini nanti udah, sekarang kan usia-usia 10 tahun, itu kan sudah mulai mau menstruasi ya, 11, 12 menstruasi, terus ini muncaknya, paling tinggi-tingginya nih puncak-puncaknya di atas 25 tahun ke atas nih, sampai 35. Mulai nanti umur-umur 40 nih udah mulai turun. Ada yang sudah 40 Bun? Ya, 45 lebih turun lagi. Ibu Rami ini usia berapa sekarang? Ya, Miss Rami ini usia berapa? 30-an. Berapa? Sudah berapa? 30-an. Oh, masih cantik masih di sini. Masih subur istilahnya ya, dan masih kuat ya. Ya sudah 40 udah di sini. Saya udah di sini udah 50 gitu. Gunanya apa sih grafik estrogen Allah turunkan pada perempuan? Ya. Agar itu tadi, karena telurnya sudah habis gitu ya. Supaya tidak hamil lagi gitu. Kebayang nggak usia-usia 50 tahun ke atas hamil? Itu berat. Ya. Makanya Allah bikin ketentuan seperti ini. Namun kita harus sadari pada saat sudah mulai turun estrogen atau yang disebut premenopause, mulai ada perubahan-perubahan di dalam fisik dan emosi seorang perempuan. Keringlah kulitnya, gatel lah kadang-kadang setiap malam, gatel. Ya. Keringatan lah walaupun ini AC-nya kenceng gitu. Kemudian cepat tersinggungan gitu ya. Nah, ini harus kita aware terhadap ini. Supaya kita tahu, oh aku pramenopause. Pramenstruasi kan kita sudah dilatih oleh Allah kan. 4 hari mau mens, seperti itu. Nah, pramenopause bukan hanya 4 hari. Setiap hari, tiap bulan. Ya, sampai nanti menopause. Ya, nah. Kalau kita nggak belajar, makanya mengapa di usia-usia 45 tahun ke atas, kita perempuan jadi sangat-sangat pemarah, jadi sangat-sangat galak, jadi sangat-sangat yang, ya, kontrol banget terhadap suami, ya. Nah ini nggak enak nanti, nggak enak. Yang bikin kita ini kurang rasa bahagianya. Ya. Terutama karena memang estrogen juga yang membuat bahagia perempuan ini kurang. Tapi kalau kita nggak belajar, tambah nggak ngerti, tambah kacau banget. Ya. Nah, pertengkaran rumah tangga mulailah juga kenceng di usia-usia 45 tahun ke atas. Ya, makanya kita harus aware terhadap ini. Kalau laki-laki, ya, testosteronnya itu nggak pernah habis sama sekali. Memang berkurang, tapi nggak pernah habis sama sekali. Bahkan sampai umur 100 tahun pun masih ada di kadarnya. Tapi memang sudah berkurang, makanya tadi libidonya sudah berkurang, konsentrasinya sudah mulai berkurang. Tapi masih bisa membuahi. Jadi jangan heran ada kakek-kakek barangkali 70 tahun menikah dengan seorang gadis ya, harus dengan gadis atau paling tidak belum menopause. Ya, perempuan yang belum menopause masih bisa punya anak. Cuman perempuan sudah usia 60 yang sudah menopause, menikah dengan bujang sekalipun, karena telurnya tadi, ya Allah hanya kasih ketetapan sampai 50 tahun saja, maka tidak ada yang dibuahi. Kalau ada pun itu mungkin ajaib banget gitu ya, atau mungkin ya bayi tabung. Cuman bayangkan 60 tahun ini, estrogen kan sudah berkurang ya. Estrogen itu yang bikin panggul kita kuat sebetulnya. Makanya karena 45 tahun sudah mulai berkurang, jangan heran ini 45 tahun ke atas kita mulai panggul kita nih gak kuat-kuat juga ini. Ya. Makanya kita harus latih panggul kita. Untuk apa? Untuk masih bisa ya bekerja dengan baik atau itu tadi ya melayani suami. Karena tetap panggul yang bekerja pada saat melayani hubungan intim suami istri. Itulah kita mulai juga jaga makanan kita ya. Kemudian olahraga sedikit, paling enggak ya stretching di daerah panggul gitu. Ini harus disadari karena laki-laki testosteronnya tetap dia tidak sangat kurang, hanya menurun saja. Sperma ini ya dia akan datang ke dalam ya rahim lewat vagina. Dia kenceng banget. Ini udah slow motion ini. Aslinya kenceng banget. Kenceng banget. Ya. Dia mau kemana itu? Cari telur. Ya. Walaupun mungkin usia suami istri ini sudah istri-istrinya di atas 45 tahun atau sudah di atas 50 tahun pada saat berhubungan intim, sperma yang masuk pada ya liang vagina seorang istri kemudian ke rahim dia tetap mencari telur. Tapi kalau telurnya udah habis ya sudah masuk aja dia. Kadang-kadang sperma itu suka kecewa, mana telur ini ya. Dan dalam sekian jam mati juga dia. Ya.
Jadi sekali lagi ini sperma ini kan harusnya kalau misalnya telur dia datang, ya, maka sperma datang. Nanti sperma ke kanan, ke kiri. Pas yang keluarnya di sebelah kanan, nah dia ketemu. Tapi pas keluarnya ya, yang kanan sperma yang ke kiri nggak ketemu telur, nah dia kecewa juga. Dan ini berlomba ini. 200 juta sampai 500 juta sperma ini berlomba cari telur. Kalau dia udah dapet, ya sudah masuk satu di telur ini, yang lain sperma nggak bisa masuk. Ya, inilah fenomena yang ada di reality kita juga perempuan ya. Sudah ada yang lama, ada yang hitbah kita, nggak boleh lagi yang lain ngelamar. Tunggu kalau itu tadi jadi nggak sih dia ngelamarnya, atau ya udah ngelamar nggak jadi nikah, barulah boleh yang lain masuk gitu. Begitu juga pada telur. Kalau sudah masuk satu di antara 500 juta ini, yang lainnya mati ya. Makanya anak yang kita lahirkan itu semuanya the winner, sang juara. Punya satu anak di rumah berarti punya satu the winner. Punya 2 anak di rumah berarti punya 2 the winner. Punya 3 the winner. Punya 4 the winner. Punya 5 the winner. Dan the winnernya masing-masing anak itu ya bertanding di 500 juta saat itu, bukan 500 juta kakaknya. Makanya antara anak 1, 2 dan sebagainya itu pantang dibanding-bandingkan. Karena mereka itu sang juara. Semuanya sang juara. Tapi anak saya lahir khusus Bu Aisyah. Itu pun sang juara. Bahkan sang juara yang khusus. Ya. Pantang membanding-bandingkan. Dan ya dampingi atau didik dia, bimbing dia dengan hal-hal yang khusus gitu. Ya, jadi sekali lagi ini, kalau yang punya anak, pantang banget banding-bandingnya. Kakak kamu dong, kayak adik kamu. Itu yang paling bahaya tuh. Itu yang anak tidak suka itu. Ya, tidak suka. Makanya dendam dari kecil itu karena dibanding-bandingkan. Jadi hati-hati. Ya. Ini siklus hormonal, ini perlu kita tahu. Kenapa? Ya untuk diri kita. Memang kita sudah bertahun-tahun. Cuman karena nggak tahu ini, ya kita nggak aware. Di mana? Di masa-masa ini. Masa-masa hormon menurun. Ya, kalau di masa-masa ini nih Bun, ya emosi kita nih labil banget. Karena estrogen progesteron ini yang bikin gembira tuh. Sini. Sama di masa-masa ini, mens hari pertama sampai ke-5 lah. Ya, kalau udah ke-6 udah mulai naik dikit. Ya, FSH udah mulai naik, estrogen udah mulai naik. Begitu juga anak kita yang perempuan, dia lagi masa-masa di sini, itu feel bad. Apalagi masa-masa di sini. Makanya pantang nasihati remaja putri di masa-masa ini. Nanti bertengkar kita. Kenapa? Dia nolak. Paling enggak mukanya itu cemberut. Dan anak sekarang ini anak jujur. Kita ajak ngomong 1 kalimat, di sini dia akan bantah 10 kalimat. Karena dia jujur, dia gak suka sama kita. Bunda, aku gak suka sama Bunda. Bunda ngapain sih ngomongnya kayak gitu? Gitu. Saking jujurnya itu. Ya. Zaman dulu kan kita gak bisa begitu. Karena era zaman dulu membuat tidak jujur. Kolonial kan membuat tidak jujur, makanya pasca kolonial pun masih. Anak-anak kita ini nggak bisa ngomong apa-apa. Sekarang kan anak jujur. Makanya kalau anak-anak agak-agak bantah kita, Bunda nggak usah marah juga. Dalam hati bilang, ya Allah jujur banget anak gue. Ya, karena sekarang generasi jujur. Nggak suka. Ini, tapi dijaga di sini. Apalagi pas di sini, udahlah kalau Bunda mau ngasih nasihat di sini tahan dulu. Mau kritik tahan dulu. Mau ngasih input untuk saran-saran, udah tahan dulu. Sampai kapan Bu Aisyah dikasih di sini? Paling bagus tuh di sini. Apalagi puncak-puncaknya di pertengahan ini. Dahsyat, ini enak banget nih. Nurut anak itu. Ya, gimana dong cara ngitungnya? Makanya harus punya hitung-hitungan. Atau paling nggak gini dikasih tahu anak kita, sayang kalau mens kasih tahu Bunda ya. Bunda, aku mens. Oh, hari pertama ya? Iya. Bunda harus catat nih di tanggalan. Ya. Tadinya mau ngasih nasihat tuh, mau ngasih masukan. Kenapa? Bajunya terlalu pendek misalnya gitu. Bunda tahan dulu, tunggu sampai 10 hari setelah ini. Di sini. Nah, di sini baru enak kasih nasihat. Dan memang ada waktunya, ada sekitar 10 minggu, ada sekitar 2 minggu lah sini, 14 hari ada. Ya. Karena ini yang suka bikin bertengkar nanti anak perempuan dengan ibunya, nanti bundanya nggak bahagia lagi, sedih lagi. Ya. Nah, Bunda juga harus aware nih, apalagi belum menopause ya, harus aware kapan juga waktu mensnya. Mudah-mudahan pas barengan ya. Kalau pas barengan, pas lagi kesel-keselan nih sama-sama nih, kesel di sini kesel. Saya kalau pas tahu barengan masa-masa mau mens dengan anak perempuan saya yang paling bungsu, saya paling kalau dia lagi udah mukanya cemberut, kita bujuk-bujuk apa, ajak makan atau ajak nonton apa yang dia suka. Tapi dia juga gantian tuh, Bu, kita nontonnya Bu. Ayo. Walaupun hari itu sedang sibuk banget lagi juga, ya jawab ya konseling klien-klien ke sahabat-sahabat atau lagi nanganin pasien. Tapi kalau udah anak perempuan, nontonnya Bu, ayo, simpen tuh HP, simpen, ya.
Kecuali misalnya lagi chatting sama bapaknya gitu ya. Karena anak perempuan harus tahu dari kecil bahwa seorang istri mengutamakan suaminya dibanding anaknya. Itu harus tahu anak perempuan dari kecil, biar masuk di otaknya. Ya, sebentar nak. Misalnya ayahnya lagi di luar kota nih kan. Tadi malam gitu tuh, lagi chatting sama ayahnya, diajak nonton saya. Sebentar nak, ibu jawab dulu ya chattingan ayahnya nak. Dia udah tahu, oke. Tapi kalau bu nonton yuk, terus ibunya langsung taruh HP-nya, dia udah tahu tuh, oh itu bukan ayah itu. Paling sama klien-klien atau sahabat-sahabatnya ibu, dia simpen dulu ibu, ajak nonton dulu. Nonton gitu. Ya, itu yang menyenangkan, sehingga pada saat nonton itu kita bisa kasih ya nasihat-nasihat. Kenapa? Karena dia lagi gembira tuh. Ya. Oke? Nah, jadi kalau kita mau mencatat adalah catatlah hari pertamanya. Nanti nextnya dia mencatat lagi hari pertamanya. Nanti kita hitung nih dari sini ke sini nih berapa siklusnya. Ada yang 26 hari, ada yang 28, ada yang 30, atau range-nya antara itu. Jadi kita misalnya mau tahu dia mau mensnya tanggal berapa, hitunglah dari sini kurang lebih ke 28 hari ke sini. Ya. 4 hari sebelum hari ke-8 itulah kita wanti-wanti untuk tahu, oh anakku mau mens. Ya. Bu Aisyah itu kan kalau teratur mensnya, ya nggak teratur gimana? Itu memang lebih repot. Makanya kalau nggak teratur, sudah 3 bulan nggak teratur, ya boleh diajak konsultasi dengan dokter, ya obsgin, obstetrik, ginekolog. Nanti biar pakai di USG, ada apa? Hormonal kah atau apa nih? Ya jangan kelamaan, kasihan anak-anak. Ya. Nah, sekarang, ya saya mau cerita tentang dewasa, laki-laki dewasa yang sudah 50-an ke atas ya. Siapa yang suaminya sudah di atas 50? Nah, ya perhatikan ya. Tadi laki-laki dewasa itu testosteronnya kan banyak. Ya, mulai lagi 50 dia sudah mulai berkurang nih. Kita juga tadi belajar bahwa laki-laki pun ada hormon perempuan yang estrogen.